Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi واستنى بسنته واقتفى على أثره إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada kita semua. Nikmat kita salat berjamaah di masjid ini, nikmat kita duduk di majelis ilmu, dan nikmat istiqomahan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fussilat menjelaskan tentang mereka yang istiqamah, konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang mengatakan bahwa Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pembahasan tauhid, pembahasan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengakui bahwa tiada pencipta yang berhak untuk kita sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang memulai sebuah wasiat-wasiat atau perintah kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan perintah untuk menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bersaksi bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar dan berhak untuk kita akui. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa qadha rabbuka alla ta'budu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, wa qadha, telah memutuskan untuk kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya masuk ayat tentang berbirrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka senantiasa kita jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, untuk kita memperbaiki keimanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan kita mempelajari. Kalau kita ditanya jamaah sekalian, apa sebenarnya tujuan kita ibadah? Apa sebenarnya tujuan kita belajar, menuntut ilmu? Maka kita katakan raf'ul jahl an nafsi wa an ghairihi, untuk mengangkat ketidaktahuan atau istilahnya kebodohan, ya, kepada diri kita ini, dari diri kita ini, dan dari diri-diri orang yang lain. Artinya kita juga mendakwahkan, menyampaikan kepada yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat istiqamah yang ketika azan telah berkumandang, ya, hati kita ini terketuk untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang para pedagang yang di pasar-pasar, atau terkadang kita yang sibuk dengan pekerjaan, kita sering melalaikan panggilan indah tersebut. Kita lebih menguntungkan ya harta-harta yang berlimpah atau jaminan-jaminan dari seorang manusia. Makanya kenapa dikatakan hayya di lafaz adzan, hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Karena sejatinya salat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya sesuatu perantara yang mengantarkan kita kepada kemenangan. Sementara pekerjaan juga goals utama atau tujuan utama adalah kita ingin menjadi pemenang dari pekerjaan tersebut. Akan tetapi ada lomba, ada kemenangan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Dan percayalah ayuhal jamaah, ayuhal ikhwah, bahwa ketika kita telah istiqamah dan kita percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, katakan, insyaallah rezeki kita akan dijamin dan akan dimudahkan. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tiba waktunya salat, dia pergi salat. Tiba waktunya untuk berpuasa, dia berpuasa. Tiba waktunya untuk kesempatan untuk meraih pahala, dia bersegera. Ya. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang seperti inilah diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan manusia sudah lumrah, sudah maklum banyak masalahnya. Apatah lagi kita yang kebanyakan orang tua. Ya, kita memiliki banyak problematika di dalam keluarga. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadi sebab-sebab kenapa rezeki kita susah kita dapat. Susah itu lancar rezeki karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Dan salah satu untuk menyucikan dosa tersebut adalah taubat. Dan itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada taklim malam hari ini. Taubat. Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala mengatakan bahwa at-taubatu wadhifatul umur. Bahwa taubat itu wadhifatu al-umur adalah pekerjaan sepanjang usia. Artinya sepanjang kita hidup di atas permukaan bumi ini, kita diwajibkan untuk senantiasa bertaubat. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, kullu bani adam khata' wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap keturunan Adam, sifatnya mereka itu berbuat kesalahan, berbuat rusak, berbuat dosa. Khata' kalau kita kembali kepada bahasa Arab, ini menunjukkan sighah al-mubalaghah. Sighah bentuk yang dimana hal tersebut menunjukkan keseringan atau hal yang atau bentuk istimrariyah. Artinya selalu terulang. Makanya dikatakan orang yang sering berpuasa shawwam. Orang yang sering tidur nawwam. Ya. Ini menunjukkan nawwam, shawwam, orang-orang yang suka puasa. Nawwam, orang-orang yang suka tidur. Ya, sedikit-sedikit ketemu bantal tidur, ya. Adapun khata' ini bermakna bahwa dia selalu melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Makanya al-insan, ya al-insan kalau kita tafsirkan dari bahasa Arab itu berasal dari kata nasya yansa, artinya lupa. Menjadi sighah al-insan, al-if'al, menunjukkan bahwa memang kita manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya
dari yang namanya lupa. Dan kita manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa. Taubat ini diwajibkan kepada siapapun. Selama dia manusia, maka dia wajib untuk taubat. Meskipun dia ustadz, meskipun dia orang yang soleh, meskipun dia ulama, siapapun mereka, selama dia menjadi manusia, dia wajib untuk taubat kepada Allah. Dia wajib untuk kembali kepada Allah. Karena tadi manusia memang diciptakan memang memiliki karakter suka dosa, suka berbuat salah. Oleh karenanya lazimnya manusia berbuat dosa dan berbuat kesalahan itu saja. Ketika dia sudah bertaubat, dia kembali lagi. Sudah bertaubat, kembali lagi. Karena memang itu habitat seorang manusia adalah pendosa, berbuat dosa. Tapi jangan kita terjebak dengan kata kita manusia memang suka berbuat dosa, sehingga kita membiarkan diri kita untuk jatuh kepada lubang kemaksiatan, lubang dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, mewajibkan kepada siapapun untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ketika tadi kita sebutkan, dan ini kami ingin menegaskan bahwa sebab-sebab kita terhalangnya dari apapun yang namanya an-najah, yang namanya kesuksesan, yang namanya kemudahan, kita akan terjebak ketika kita melakukan banyak dosa. Disebabkan karena ada titik hitam yang diberikan atau yang diletakkan pada hati kita. Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Wa huwa ar-rana alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Innal 'abda, sesungguhnya hamba. Hamba, al-'abd, al-istighraq. Alif lam menunjukkan umum. Siapapun yang namanya hamba, ya, dia masuk dalam kategori hadis ini. Idza akhta'a khati'atan, ketika dia melakukan satu dosa, niscaya nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, niscaya diletakkan di dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, artinya dia bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa itu akan dihapus. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Akan tetapi ketika dia kembali lagi bermaksiat sampai kehidupannya dipenuhi dengan maksiat, dosa, kesalahan, maka hatinya ini akan buta. Hatinya ini akan tertutup dengan noda hitam tadi yang kita sebutkan. Dan inilah juga menjadi sebab-sebab kenapa orang tidak dapat hidayah. Ya. Selalu minta doa saja, ya. Kadang ya ibu-ibu juga hadir ya di sini. Kita punya anak perempuan, kadang kalau misalnya ketemu dengan omnya atau siapa, omnya bilang, "Kenapa kau tidak pakai jilbab, Nak?" Doakan saja om, semoga dapat hidayah pakai hijab. Dahulu para kaum muslimah di zaman Nabi SAW, ketika telah turun ayat tentang kewajiban berhijab, horden-hordennya dia ambil, Pak, Bu, dan dia jadikan dia jilbab untuk menutup auratnya. Bukan lagi modal doa. Doakan dia semoga ya dapat hidayah pakai hijab, ya dapat hidayah bisa tutup aurat. Tidak. Langsung kita kalau datang satu mau'izah peringatan, langsung kita ambil, langsung kita amalkan. Bukan lagi minta kau doa sama ustadzmu semoga diberikan kau hidayah untuk pakai jilbab. Ini karena terkadang kebanyakan terjadi pada kaum wanita, kaum muslimah seperti itu.
Ketika ditanya kenapa ukhti belum pakai hijab, bilang ya masih kerja, belum mendapat hidayah ini. Doakan dulu semoga dapat hidayah. Meskipun kita berdoa sampai tengah malam, berapapun rakaat kita lakukan, betapa banyak doa kita panjatkan, tapi ketika kita tidak berusaha, nggak bisa. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta Allah Subhanahu wa taala atau kama qala Allah azza wa jalla tidak merubah satu kaum sampai dia yang merubah dirinya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sampai dia yang merubah dirinya. Jadi sama juga ketika kita kenapa belum sholat di masjid Pak? Bilang belum sampai pi. Artinya belum dapat pi hidayah. Kenapa belum ikut ke majelis ilmu Pak? Atau akhi, saudaraku? Ya belum dapat pi. Padahal tidak boleh seperti itu. Kita harus cari. Kita harus ada usaha. Makanya urutan ketika kita ingin bertawakal kepada Allah, kita doa dulu, baru ikhtiar, baru tawakal. Ya. Bukan doa saja. Jadi ketika datang mau'idhah, para sahabat, orang-orang terdahulu langsung melaksanakan mau'idhah tersebut. Seperti misalnya tadi kita sebutkan tentang kewajiban hijab bagi para wanita. Ketika turun ayat tentang hijab, apapun yang namanya kain ketika itu dia gunakan untuk menutup auratnya. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Sampai warna hitam itu sudah menutupi hatinya dan hatinya buta akan hidayah. Makanya hidayah itu dua, Pak, Bu. Hidayatul taufiq wa hidayatul irsyad. Hidayatul taufik, hidayah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum hidayah seperti itu. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah seperti Islam. Secara umum, kita kan semua Islam, tapi terkadang KTP-nya di Islam. Tapi pengamalan dan rutinitas terkadang tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang beragama Islam, seorang mukmin. Hidayatul irsyad, hidayah petunjuk. Artinya hidayah ini bersumber dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala memberikan itu dengan sebuah wasilah, yaitu dengan para anbiya, para rasul, para alim ulama yang menyampaikan dakwah di salah ini, itu hidayatul irsyad. Nah, terkadang kita ini terjebak dengan hidayatul irsyad. Kenapa? Karena tidak mau berusaha kita cari hidayah tersebut. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah wa la tay'as. Yang disebutkan dalam ayat ini. Jangan kita pernah berputus asa. Sama juga mengatakan bahwa saya ini sudah melakukan banyak dosa. Kadang ada orang curhat seperti itu sama seorang ustadz. Ustadz, saya ini sudah bunuh orang. Ustadz, saya sudah ini berzina. Ustadz, saya sudah curi. Saya begini. Saya tidak mau bertobat karena Allah tidak akan pernah menerima tobat saya karena dosa saya ini sudah gunung, ya, sebesar gunung Uhud. Padahal Allah Subhanahu wa taala terbuka kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari segala hambanya. Makanya ditakkid dan kembali dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, "Innallaha yaqbalu taubata an ibadihi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya ma lam yughargir. Selama nyawanya manusia tersebut, nyawanya hamba tersebut belum sampai di kerongkongan. Makanya Fir'aun ketika sudah datang ajalnya, sempat mengucapkan la ilaha illallah dan bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Akan tetapi nyawanya sudah di kerongkongan, maka tidak sampailah Islamnya. Jadi apapun dosa-dosa kita,
Atau setiap kita berbuat dosa, apapun dosa itu kecil atau besar, kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selama kita ini manusia, pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Sebagaimana kita ini manusia butuh dengan atau tidak pernah terlepas dari namanya minum, makan, dan aktivitas sehari-hari kita. Maka selama kita manusia, kita pasti akan terjebak dengan dosa. Tapi sekali lagi kami tekankan bahwa kita tidak terputus atau tidak menyerah dari kata dosa itu. Karena memang ini tabiat kita manusia ini dosa saja, tapi kita tidak menyerah bahwa ya biar kalau dosa ya dosa impade. Justru kita pendosa, maka kita diwajibkan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalil kita ini selalu berbuat dosa? Memang ini manusia banyak dosanya? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi inni haramtu dzulma fala tadzalamu wa ja'altu muharraman." Ya, inni haramtu dzulma wa ja'altuhu muharraman fala tadzalamu. Diawali dengan, ya hambaku, saya telah mengharamkan kezaliman dan janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua ini sesat. Kalian semua ini tidak punya petunjuk, tidak punya arah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kepadaku hidayah, petunjuk, maka aku akan berikan kalian petunjuk. Istaf'ala dalam bahasa Arab talab syai', bermakna meminta sesuatu. Jadi kalau kita dapat hadis ayat pakai dhamir atau pakai wazan istaf'ala, itu berarti meminta. Fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un. Wahai hamba aku, kalian ini orang-orang lapar semua, tidak pernah makan. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, kecuali yang saya berikan makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kepadaku makanan, maka kalian akan kuberi makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, ya, kalian ini semua tidak berpakaian. Bahasa kasarnya telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali saya yang memberikan dia pakaian, saya memakaikan dia pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kepadaku pakaian, maka akan aku berikan. Nah, disinilah syahidnya, poin pentingnya. Ya ibadi kullukum, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian ini buat salah terus, dosa terus. Siang malam, tidak pagi, tidak siang, tidak malam, tidak sore, dosa saja kalian buat. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Akan tetapi aku mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini hadis qudsi Bapak-bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala memulainya tentang kezaliman, tentang haramnya untuk kita ikut ya sesuatu fahisyah, kekejian, ya. Kemudian menunjukkan bahwa semua apa yang ada di atas permukaan bumi termasuk kita, semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini atas hidayah dari Allah, atas petunjuk dari Allah. Kita makan atas rezeki dari Allah. Ya.
Kita pakai pakaian sekarang atas rezeki dari Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah menjamin semua rezeki makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud bahwa semua binatang melata, semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini tidaklah kuciptakan kecuali telah kujamin rezekinya. Ya. Makanya ketika kami pernah membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dia beribadah kepadaku. Sontak ada bapak-bapak yang mengatakan kalau begitu urusan mah Pak Ustaz, jangan ikut kerja. Ya tidak juga. Tidak juga konsepnya seperti itu. Mencari nafkah untuk keluarga juga wajib. Mencari ma'isyah, penghidupan, mencari kehidupan untuk keluarga kita dan untuk kita juga diwajibkan. Ya. Akan tetapi ada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala lebih wajibkan kepada kita, yaitu apa? Ibadah. Porsi ibadah kita harus selalu kita tambah. Syekh Utsman Al-Khamisi hafizahullah taala, seorang mufti di Arab Saudi, ketika membaca hadis ini beliau terharu bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagaimanapun dosa kita, terkadang kita ini kalau buat dosa sama manusia, buat kesalahan dengan manusia, bagaimanapun kesalahan kita itu terkadang tidak dimaafkan sama manusia. Sakit hati main kok sebegini kak, tiba-tiba kau datang minta maaf. Terkadang manusia seperti itu. Tapi Allah, apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah terbuka kepada siapapun. Jadi selama kita hidup, maka mari kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya taubat adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, seandainya manusia tidak berdosa, dan itu mustahil. Seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan manusia tersebut. Dan Allah akan mendatangkan makhluk yang lain dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Laula tudhnibu la dhahaba Allahu bikum, thumma jaa qaumin yudhnibun, fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum." Seandainya kalian tidak berdosa, la dhahaba Allahu bikum, maka Allah akan membinasakan kalian. Thumma jaa qaumin yudhnibun, kemudian setelah membinasakan kalian, Allah kembali menciptakan makhluk yang lain. Kemudian makhluk tersebut berdosa kepada Allah, berbuat kesalahan kepada Allah. Fayastaghfiruna Allah, kemudian setelah dia berdosa, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar. Fayaghfirullahu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Makanya disebutkan di dalam surah Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketahuilah ketika kalian fa'alu fahishah, melakukan sebuah perbuatan keji, perbuatan dosa, aw dhalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya masing-masing, atau mendolimi orang-orang yang lain, dzakarullah, maka seorang mukmin ketika dia berdosa, ketika dia melakukan kesalahan, dzakarullah, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya terkadang salah satu tips kalau ada mahasiswa ujian, dia lupa jawabannya karena terkadang sebagian besar itu jawaban dihafal. Mereka memohon ampun kepada Allah, istighfar. Istighfar datanya sebentar itu muncul jadi kembali. Dan banyak seperti itu. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa itu selain Allah? Ya. Jadi ketika kita
terjatuh dalam sebuah maksiat, ya, atau kita sudah melakukan maksiat itu, langsung kita beristighfar. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat jamaah sekalian, ya, ada dua malaikat yang mengawasi kita. Raqib dan Atid bukan nama, tapi itu sifat. Dua malaikat ini mencatat dari A sampai Z, dari awal kita diciptakan, ya, sampai kita mati, semua dicatat. Tapi khusus ini, ya, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, tidak langsung dia catat. Tapi dia tunggu dulu, jangan dulu catat. Siapa tahu ini orang langsung istighfar. Siapa tahu ini orang langsung bertaubat. Tunggu dulu. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan maksiat, misalnya tidak sadar, ya, kita melakukan maksiat, melakukan dosa, ya, fastaghfaru lidzunubihim, maka kita langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam banyak firman-Nya, Allah menutup sebuah ayat, innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku dia adalah seorang mujahid fi sabilillah. Akan tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala juga mengakui engkau bahwa Allah juga mencintaimu? Makanya disebutkan perkataan Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala, laisa sya'nun an tuhibba wa innama sya'nu an tuhab. Sesungguhnya sesuatu itu bukan yang mencintai, tapi sesuatu itu yang dicintai, artinya diakui. Banyak orang yang mengaku sebagai ini, sebagai itu, orang yang paling subhanallah. Tapi sebenarnya dia lupa kaidahnya. Kaidah yang sebenarnya adalah dia diakui. Terkadang ada manzilah, ada satu kedudukan yang sebenarnya hanya dirinya yang mengakui bahwa dia dapat manzilah tersebut. Tapi dia lupa kaidah bahwa seseorang itu diakui. Dan ketika seseorang diakui, pasti akan muncul wibawa. Dan juga orang-orang yang lain akan mengakui tersebut. Tapi kalau hanya dirinya mengakui, terkadang orang kurang percaya. Karena orang itu harus diakui. Di Stibat terkadang banyak ikhwah, banyak para mahasiswa, ya, ini pengalaman kami sendiri, dia mengakui dirinya bahwa dia orang yang mumtaz. Dia anaknya Ustadz Fulan karena saking dekatnya sama Ustadz Fulan. Padahal ya tidak selamanya dikatakan seperti itu. Tapi ketika Ustadznya sudah mengakui bahwa dia ini tangan kanan saya ini, dia ini ikhwah yang Masya Allah, ini baru. Tapi kalau hanya sekadar mengakui dirinya, dia mengagumi diri bahwa saya ini orang yang luar biasa ini. Saya yang selalu jawab pertanyaan kalau ada majelis ilmu, ada majelis ini. Ya, terkadang ikhwah tidak percaya. Tapi ketika ustadznya yang mengakui, barulah sudah dipercaya. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru lakum innahu kana ghaffara. Dan ini kisah dari Nabi Nuh ini, kaumnya juga membangkang kepada Nabi Nuh. Wa inna ma da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan, ya, agama Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, apa yang kaumnya lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Asabi', jari-jarinya dia letakkan di telinganya, dia tutup, tidak mau dengar. Jadi waspada ya, kalau ada di antara kita dinasihati, dia tutup telinganya, kupingnya, kaumnya Nabi Nuh itu. Karena mereka di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diberikan ujian yang sangat besar. Ya. Makanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menasihati kaumnya. Ini disebutkan dalam ayat.
Faqultu astaghfiru lakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru lakum, ya, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, untuk diri kalian sendiri. Istaghfiru lakum innahu kana ghaffara. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ghaffar ini isim mubalaghah. Sama Razzaq, innahu Razzaq dzul quwwatil matin, ya. Menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah melekat pada zat tersebut. Ghaffar menjelaskan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, yang dimana Dia menurunkan hujan kepada kalian, hujan yang sangat lebat, dan ini nikmat. Dan ini nikmat oleh Allah, hujan turun. Terkadang kita protes, hujan misalnya enggak jadi pergi, ya, ternyata ini adalah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah rasakan beberapa bulan, ya, paceklik, ya, tidak turun hujan. Air-air sudah menipis, ya. Kami kurang tahu bagaimana kalau di Sungai Tempe dan sungai-sungai lain di Sengkang ini apakah juga mengering. Tapi kami di Stiba, di depan itu ada kayak sungai juga. Ketika zaman tersebut juga kering, tidak ada sama sekali air. Dan ini jadi hujan adalah nikmat. Makanya ketika turun hujan, apa yang diperintahkan untuk kita? Kita diperintahkan untuk mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Sungguhnya kami telah dihujani ini dengan, ya, bil fadl, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kemudian yumdidukum bi amwal. Kemudian kalian diberikan harta. Bi amwal wa banin. Bukan hanya harta jamaah sekalian, keturunan. Ini logikanya, kita ini berbuat salah, tapi subhanallah Allah balas dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Kita taubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyukai, tadi kita sudah sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kemudian memberikan kepada kalian jannah, taman-taman yang indah. Makanya jannah itu bermakna taman, ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang dibawanya ada sungai-sungai yang mengalir. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian ada sungai-sungai yang diberikan kepada kalian. Ma lakum la tarjuna lillahi waqar. Apa yang membuatmu tidak mau berharap, tidak mau taubat, tidak mau istighfar, tidak mau memohon ampun, tidak mau kembali kepada Allah? Subhanallah, kalau kita tadabburi surah Nuh ini akan membuat kita ini kembali kepada Allah. Saya sebenarnya ini, umur saya ini sudah 80, tapi terkadang saya lupa taubat, lupa kembali beristighfar. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa keutamaan istighfar, keutamaan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertobat justru mendapatkan keberuntungan, sebagaimana tadi telah diceritakan di dalam ayat atau dalam kisah Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wa tubu, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, ila Allahi jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minun, seruan kepada siapa? Orang mukmin, bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang pelacur, bukan orang-orang yang berbuat kesalahan, bukan orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar, tapi ayyuhal mu'minun, orang yang beriman kepada Allah. La'allakum tuflihun, ya, maka kalian akan beruntung.
kuatkan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Secara nyata dan secara real jamaah sekalian, saya terkadang baca-baca di artikel atau apa-apa yang lewat terkadang di media sosial, banyak orang-orang yang pernah kerja, mohon maaf, di bank riba, ketika dia resign dari bank riba tersebut, justru kehidupannya tambah melejit, tambah naik. Karena memang seperti itu, ketika kita man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allahu khairum minhu. Maka dia akan digantikan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan sebelumnya. Khairum minhu. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, kita sambung sedikit. Kehidupannya tambah melejit, tambah subhanallah, tambah kaya. Kita juga kembali kepada ayat, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertaubat kepada Allah. Asa rabbukum, ya Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan seruan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, seruan kepada orang mukmin lagi. Bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang yang tidak bersama dengan Islam, tapi orang yang bersama dengan Islam, mukmin. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik taubat. Dan insyaallah sebentar kita sebutkan apa syarat diterimanya taubat. Karena dikatakan nasuha, harus sebetul-betul semurni-murninya taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian akan memasukkan kalian kepada surga dan yukaffir ankum wa yumha anhum, dihapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali mereka yang tabah. Satu, tabah, taubat. Amanah, beriman kepada Allah. Wa amila amalan salihan, dan beramal saleh. Kita perhatikan, pertama dia taubat, kemudian dia beriman kepada Allah, kemudian dia beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka merekalah yang digantikan segala keburukan yang dia lakukan di semasa hidupnya dengan hasanat, dengan kebaikan. Dan juga disebutkan dalam surah At-Taubah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yudhibnas sayyi'at, akan mengusir segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena kita ini terkadang memiliki masa-masa yang kelam, masa-masa jahiliyah. Kita belum kenal agama, belum kenal terlalu detail agama kita ini, belum kenal tarbiyah. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ada dua tafsiran dari para ulama. Tafsiran yang pertama, orang yang bertaubat, artinya dia masih hidup. Orang yang bertaubat, yang dulunya dia seorang pezina, seorang pemabuk, seorang pencuri, dan seorang yang lainnya, orang yang melakukan kesalahan, itu digantikan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Dan tafsiran yang kedua, ini semua terjadi pada hari kiamat. Ketika kita sudah di padang mahsyar, di yaumil mizan, di hari pertimbangan, hari timbangan amal. Maka
Semua amalan-amalan buruk yang dia lakukan, amalan zina, amalan mencuri dan seterusnya, semua itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasanat, sehingga timbangannya yang tadinya tidak berat karena banyak dosa-dosanya, maka timbangan kebaikannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang dia lakukan. Ya, jadi ini subhanallah, taubat yang kita lakukan ini jangan kita anggap remeh. Ya, kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti di setiap harinya kita akan melakukan banyak dosa. Bahkan saking agungnya taubat ini jamaah sekalian, sampai-sampai Nabi SAW mengkhususkan satu salat taubat 2 rakaat, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah. Saking agungnya amalan ini, ada salatnya, salat khusus, salat taubat yang dilakukan 2 rakaat, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga jamaah sekalian, juga banyak beristighfar kepada Allah. Wallahi inni la astaghfirannallaha fil yawmi wal laila 70 marrah. Demi Allah, ini al-qasam, bentuk Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, ya. Inni la astaghfirannallah, sesungguhnya saya ini beristighfar. La astaghfiranna bentuk taukid, ada nun taukid, berarti menunjukkan betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi orang yang dijamin masuk surga. Ya, sampai-sampai Aisyah bertanya, kenapa lagi salat Ki? Salat malam sampai bengkak, belum selesai Al-Baqarah, para sahabat kira mau ruku, ternyata lanjut lagi Ali Imran. Selesai Ali Imran, nak kira sahabat mau ruku, ternyata lanjut lagi An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Sampai bengkak kaki Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ditanya oleh Aisyah, kenapa buat begitu lagi? Kemudian Nabi SAW mengatakan, afala akuna abdan syakur, apakah saya ini tidak bisa juga jadi hamba yang bersyukur? Bersyukurnya Nabi saja dengan ibadah yang sangat luar biasa, ya. Fil yaumi wal lailah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari dan satu malam 70 marrah, 70 kali beristighfar. Kita ada zikir pagi petang, ya, beristighfar 100 kali. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain adalah 100 kali. Kemudian jamaah sekalian, ada beberapa dosa yang terkadang kita anggap dosa itu sepele, dosa itu remeh. Ya, tidak masalah kalau kita terkadang jatuh di dalamnya. Yaitu dosa melihat hal-hal yang haram, dosa pandangan. Terkadang kita memandang aurat wanita yang tidak halal bagi kita, atau kita mengumbar aurat kita, ya, bagi kaum muslimah, ibu-ibu, terkadang kita ini lupa, terkadang aurat kita terbuka. Dan dosa ini terkadang dianggap remeh oleh orang-orang, oleh masyarakat. Tidak apa-apa jika sama-sama ji ini laki-laki, tidak apa-apa jika begini-begini ji teman ji, ya, jinya mau, ya, teman-teman ji anu ji, menganggap sepele. Padahal ayat yang tadi kita sebutkan, watubu ilallahi ayyuhal mu'minun, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertobatlah kalian kepada Allah. Di dalam, kalau kita lihat Quran, di awal ayatnya itu apa? Peringatan kepada orang-orang mukmin. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, Allah mengawali dengan apa? Katakanlah kepada orang-orang mukmin, lagi-lagi orang mukmin, bukan orang-orang kafir. Yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum, untuk menundukkan pandangan mereka. Ustaz, saya kalau di jalan masa saya begini pandanganku, saya tabrak di tembok? Tidak begitu konsepnya. Ya, bukan seperti itu. Artinya kita tundukkan. Kita tidak, ketika
ada ya sesuatu yang bukan tidak halal bagi kita, maka kita tidak boleh melihatnya. Kita berusaha untuk menundukkan pandangan kita. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya, karena kemaluan adalah kehormatan. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun, dan juga dikatakan kepada mukmin, kepada mukminah, kepada para wanita untuk juga menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Kalau saja lelaki disuruh untuk menjaga pandangannya, apatah lagi perempuan, apatah lagi wanita yang juga menjadi sumber fitnah terbesar, dahsyat bagi seorang lelaki. Kata Nabi SAW, sungguh saya meninggalkan ya fitnah yang sangat dahsyat bagi kaum lelaki, yaitu fitnah wanita. Kita lihat Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, wa ghallaqatil abawat wa qalat haytalak, ini istrinya raja. Wa ghallaqat artinya sudah banyak pintu dia tutupi, sudah banyak pintu dia tutupi. Wa qalat haytalak, sudah terkunci semua ini, tidak ada orang selain ini perempuan istri raja dan Yusuf. Si istri raja mengatakan, ayo mi. Wa qalat haytalak, ayo. Ya, artinya mulai mi perzinaan. Akan tetapi Yusuf mengatakan, ma'adallah, saya takut kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah untuk terhindar dari fitnah yang sangat luar biasa ini. Ya. Jadi secara umum mari kita untuk menjaga pandangan kita, ya, karena ini dosa-dosa yang dianggap sepele. Dan juga sesuatu yang kita lakukan ketika kita bersendirian, melihat hal yang haram. Tidak ada, ini sudah malam, gak ada orang, terkunci pintu, atau kita di rumah sendirian. Terkadang datang syaitan menggoda, ayo buat itu. Maksiat secara umum. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man khasyar rahmana bil ghaib. Ya. Mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sendirian. Dan iman kita, sebagaimana pernah kami sampaikan, iman kita dilihat kapan? Kalau kita bersendirian. Kita kan sekarang ini berjamaah, bukan sendirian. Sehingga terkadang kita lebih khusyuk ibadah ketika berjamaah. Artinya potensi untuk kita melakukan dosa ketika jamaah, ketika bersama itu kurang. Itu kayaknya sesuatu yang tidak akan terjadi. Tapi ketika kita bersendirian, disitulah iman kita diuji dan disitulah iman kita dilihat. Apakah ini iman yang betul atau tidak? Ya. Man khasyar rahmana wa ya'lamu kha'inatal a'yun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa segalanya yang kita lakukan. Kha'inatal a'yun, ya, pengkhianatan dari penglihatan yang Allah berikan kepada kita ini. Dan ingat bahwa apa yang kita lihat akan dipertanggungjawabkan akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk? Ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sekali syarat taubat pertama ikhlas. Ini syarat untuk diterimanya taubat yang kita lakukan. Al-ikhlas, kemudian al-iqla', at-tark, meninggalkan. Ketika kita sudah bertobat, kita ikhlas karena Allah, dan kita berniat untuk meninggalkan semua maksiat yang kita telah lakukan. Kemudian an-nadam, kemudian penyesalan. Kemudian al-azam alla ya'ud, kemudian kita berazam untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian sebelum waktunya habis, artinya entah sebelum kita mati atau sebelum terjadinya as-sa'ah, hari kiamat. Ya, maka itulah ya taubat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan yang mulia ini. Kemudian kita termasuk orang-orang yang ya selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf agak kepanjangan, ya. Kami juga tidak sadar. Pembahasan juga terlalu panjang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.